adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini Kak Devi akan membahas materi pola bilangan. Dan ini adalah materi kelas 8 SMP semester 1. Jadi buat adik-adik semua yang udah kelas 8 harus tonton video ini sampai selesai ya. Apa sih itu pola bilangan Kak Devi? Pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa bilangan yang mempunyai pola tertentu. Contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa bilangan 2, 4, 6, dan 8. Ini disebut sebagai pola bilangan karena mempunyai pola tertentu. Coba lihat nih, dari 2 ke 4 itu ditambah 2 kan? Dari 4 ke 6 juga ditambah 2. Dari 6 ke 8 juga ditambah 2. Karena polanya itu terus bertambah 2 dan pertambahannya itu sama, maka bilangan-bilangan ini disebut dengan pola bilangan. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Kalian pasti udah tahu bilangan ganjil itu dimulai dari 1, kemudian 3, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang misalkan kita mau cari bilangan ganjil yang kelima. Jadi kita tinggal lanjutin aja kan yang ini. Tapi kalau yang ditanya bilangan ganjil ke 100, nggak mungkin kan kita mau urutin satu-satu. Jadi tenang aja, ada rumusnya. Kita pakai cari dengan rumus UN 2n-1. Jadi di sini UN itu adalah suku ke N. Suku ke N. Jadi N-nya misalnya kita mau cari bilangan ke 100, berarti N-nya nanti 100 gitu. Jadi mau cari bilangan ke berapanya itu adalah N-nya. Kalau mau cari bilangan ke 100 berarti nanti U100. Jadinya nanti 2 dikali N-nya diganti 100 dikurangi 1. Berarti ini jadinya 200 min 1 sama dengan 199. Jadi bilangan ganjil ke 100 itu adalah 199 gitu. Jadi gampang kan, nggak perlu diurutin satu-satu, tinggal pakai rumus yang ini gitu. Yang kedua adalah pola bilangan genap. Jadi kalian pasti udah tahu juga kan, bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Sama seperti tadi, kalau kita mau cari bilangan genap yang kelima, gampang aja, kita tinggal urutin aja. Tapi kalau kita mau cari bilangan genap ke 100, nggak mungkin juga kan kita urutin satu-satu, pasti bakal lama. Jadi kita pakai rumus UN sama dengan 2N gitu. Di sini sama ya. Di sini UN-nya itu adalah suku ke N, suku ke N. Jadi kalau tadi kita mau cari bilangan genap ke 100 berarti N-nya 100. Tinggal diganti N-nya jadi 100, UN jadi U100, 2N berarti jadi 2 kali 100 sama dengan 200. Berarti bilangan genap ke 100 adalah 200. Seperti itu. Oke adik-adik semua, tadi Kak Devi kelupaan nih. Di pola bilangan ganjil dan genap kita bisa mencari jumlah N suku pertama. Maksudnya, misalkan nih ada pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kita mau cari jumlahnya, jumlah 5 bilangan ganjil pertama. Jadi ini kan 5 bilangan ganjil pertama. Kalau cuma 5 kan gampang aja, kita tinggal jumlahin 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Tapi kalau yang ditanya nanti jumlah 100 bilangan ganjil pertama, nggak mungkin kan kita hitung satu-satu. Nah cara mencari itu adalah menggunakan rumus N kuadrat. Jadi untuk mencari jumlah N suku pertama bilangan ganjil menggunakan rumus N pangkat 2. Sama dengan pola bilangan genap, kalau mau cari jumlah N suku pertama dari bilangan genap, kita menggunakan rumus N dikali N plus 1 gitu. Jadi yang ini sama ini jangan dilupakan ya. Oke, jadi jenis pola bilangan yang keempat adalah pola bilangan persegi. Di sini kalian bisa lihat kan bentuknya seperti persegi kan? Nah, jadi ini pola pertamanya itu 1, pola keduanya 4, pola ketiganya 9. Jadi 1, 4, 9 dan seterusnya. Sama seperti yang tadi, kalau kita mau cari pola bilangan persegi yang
ke 100, yang ke 1000, nggak mungkin kan kita buat satu-satu. Jadi kita pakai rumus UN sama dengan N pangkat 2. Jadi N-nya itu adalah pola bilangan keberapanya ya, jangan lupa. Kemudian yang kelima adalah pola bilangan persegi panjang. Di sini pola bilangan persegi panjang dimulai dari 2, kemudian 6, kemudian 12, dan seterusnya. Di sini sama juga, kalau kita mau cari pola bilangan ke 100 dari persegi panjang, nggak mungkin kan kita cari satu-satu. Jadi kita pakai rumus UN sama dengan N dikali N plus 1 gitu. Jadi biasanya pola bilangan persegi dan persegi panjang ini disajikan dalam bentuk gambar kayak gini. Jadi kalian harus ingat nih, kalau bentuknya kayak gini, berarti pasti dia persegi nih. Jadi kalau mencari U100 tinggal pakai rumus N pangkat 2. Kemudian juga kalau bentuknya seperti ini, nanti gambar yang disajikan, kalian harus ingat, oh itu pola persegi panjang. Dan untuk mencari pola bilangan selanjutnya, suku ke N-nya pakai rumus N dikali N plus 1 gitu. Oke, yang selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Di sini kalian bisa lihat ya, bentuknya segitiga pola bilangannya. Jadi dimulai dari 1, kemudian 3, kemudian 5, dan seterusnya. Sama seperti tadi, kalau kalian lihat pola seperti ini, kalian harus ingat, oh itu pola segitiga. Dan untuk mencari suku ke N-nya, kalian menggunakan rumus UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Jadi misalkan kalian disuruh cari suku ke 100, berarti pakai rumus ini, N dikali N plus 1 per 2. Tapi kalian harus ingat nih, kalau dia disajikannya seperti ini gambarnya, bentuknya seperti segitiga. Oke, pola bilangan yang ketujuh adalah pola bilangan Fibonacci. Di sini contohnya Kak Devi kasih nih 1, 1, 2, 3, 5. Kok bisa kayak gitu? Apa sih maksudnya Fibonacci? Jadi gini. Jadi ini suku pertama dan suku kedua dijumlahkan, dapatlah suku ketiga ini. Jadi ini ditambah dapat ini. Nanti 1 tambah 2 dapat 3. Jadi dia penjumlahan dua suku di belakangnya. Itulah Fibonacci. Nanti ini 2 tambah 3 jadinya 5. Lanjut 3 tambah 5 jadinya 8. 5 tambah 8 jadinya 13, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalian harus jeli melihat polanya. Kalau dia penjumlahan dua suku sebelumnya itu merupakan hasil dari suku berikutnya, berarti itu adalah pola bilangan Fibonacci yang tinggal dijumlahkan seperti ini gitu. Oke adik-adik semua, itu dia pembahasan materi pola bilangan kelas 8 SMP semester 1. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru masuk kelas 8, yang masih belajar di rumah aja. Semoga membantu, dan pastinya di akhir video ini Kak Devi bakal kasih kalian latihan soal. Jadi jangan lupa dikerjakan ya, dan nantikan part-part selanjutnya dari materi pola bilangan ini. Sampai jumpa.